Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, sehingga kita bisa berkumpul untuk pengajian rutin malam Jumat yang bertempat di rumah Ibu Sabari. Salawat serta salam kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan junjungannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita baca pembukaan dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acaranya tadarus yang akan dipimpin oleh Ibu Haji Nana. Ibu Nurul ya. Tadarus yang akan dipimpin oleh Ibu Edi. Kultum yang akan disampaikan oleh Ibu Haji Nana, dan Yasin dan doa oleh Ibu Nanang. Bu Sadikin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu RT dan ibu-ibu pengurus Majelis Taklim serta ibu-ibu jamaah RT 105, tentunya yang pertama tidak ada yang pantas kita ucapkan. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehingga pada malam ini kita dapat berkumpul dalam rangka pengajian mingguan. Mudah-mudahan niat kita tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pada keluarganya, sahabatnya, tabi'ut tabi'in dan para pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini sedikit ingin kita sampaikan terkait pada momen ini, yakni tentang Isra Mi'raj. Perlu kami ingatkan kembali bahwa ada beberapa bulan yang merupakan sebagai training, sebagai muhasabah, introspeksi diri, memperbanyak amal, diantaranya itu bulan Rajab. Dan yang terakhir yaitu bulan Sya'ban, kalau nggak salah hari Selasa ya, tanggal 1 Sya'bannya. Ya, bulan Sya'ban pun kita masih disunahkan untuk memperbanyak amal ibadah. Yang biasa puasa Senin Kemis jangan tinggalkan. Kalau mungkin yang sudah sampai melaksanakan puasa Daud, ya coba jangan ditinggalkan. Saya sendiri belum, Bu, puasa Nabi Daud itu. Tapi kalau Senin Kemis insya Allah ya minimal lah Senin Kemis. Kalau misalkan tadi ada halangan berarti masih ada hari Senin besok tuh. Rajab terakhir ya Bu ya. Ya, udah niat Rajab terakhir, niatnya puasa Senin, tentunya pahalanya berlipat ganda Bu, mumpung masih bulan Rajab. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Walaupun nanti besok ya, besok malam Sabtu itu peringatan Isra Mi'raj di masjid. Tentunya kami sangat mengharapkan kehadiran ibu-ibu. Ini momennya hanya setahun sekali.
Nggak ada Isra Mi'raj itu setahun 3 kali, nggak ada. Isra Mi'raj itu hanya tiap tahun diperingati supaya kita mengingat kepada baginda Rasulullah. Makanya kami sangat mengharapkan hadir ibu-ibu di Majelis Taklim Al-Muhajirin. Kalau bukan ibu-ibu, masa noni mau menginjak masjid? Ya, nggak mungkin. Ya, si noni-noni nggak mungkin. Pasti dia ada majelisnya tersendiri. Makanya kalau bukan kita sebagai jamaah Majelis Taklim Al-Muhajirin, siapa lagi? Ya Bu ya. Apalagi ini momennya bulan Rajab, tentunya pahalanya berlipat ganda. Isra Mi'raj. Sebelum kita ke hal uraian, tentunya kita cari dulu dalilnya. Dasar yang menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj. Suratnya yang telah saya bacakan tadi, yakni surat Bani Israel atau surat Isra ayat 1. Surat ke-17. Surat ke-17. Surat ke-17 tentang apa lagi Bu yang sudah ketemu? Tentang perintah tahajud juga terdapat dalam surat 17 ayat 1 ya Bu. Surat yang ke-17 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Itu dasar tentang penjelasan tentang Isra Mi'raj. Lihat artinya Bu. Maha suci Engkau atau Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi dengan ayat ini maka jelaslah bahwa Allah telah memperjalankan baginda Rasul, yakni Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk melaksanakan perjalanan, yakni yang disebut dengan Isra Mi'raj, yang dilalui pada satu malam, ya, dengan berkendaraan apa Bu? Buruk. Ya, buruk itu bagaimana? Apa? Sejenis hewan, tapi tingginya itu menurut keterangan hadis itu melebihi keledai. Tingginya, dengan rupanya putih. Ya, penjelasan hadis, makanya silakan Ibu cari hadisnya yang menjelaskan buruk itu salah satu seperti hewan, tapi tingginya itu melebihi keledai. Ya, pantas saja percepatannya itu seperti kilat sampai ke Sidratul Muntaha.
Nah, tadi itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa langsung ke Sidratul Muntaha. Nah, di dalam perjalanannya itu, Bu ya, menurut keterangan hadis, melalui fase-fase langit. Nah, langit yang keempat itu Rasulullah ketemu dengan Nabi Adam dan para nabi yang lainnya. Nabi Adam itu ada di langit yang keempat. Setelah itu melanjutkan kembali sampai langit kelima, keenam, nanti ketemu dengan Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf di situ. Nah, ketika Sidratul Muntaha pada langit yang ketujuhnya itu, yaitu ketemu dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa menanyakan kepada Nabi Muhammad setelah baginda Rasul ketemu ngobrol dengan Allahu Rabbi, setelah itu langsung naik ke langit 7 ketemu Nabi Musa. Lalu Nabi Musa menanyakan kepada baginda Rasul, wahai baginda Rasul, dapat amanat apa yang telah Allah berikan kepadamu? Saya mendapatkan amanat, diperintahkan untuk umat saya kelak melaksanakan sholat 50 kali. Nabi Musa kaget tercengang. Kalau demikian, silahkan temui lagi Tuhanmu, mintalah kemudahan keringanan, bahwa umatmu kayaknya nggak mungkin sanggup untuk melaksanakan sholat 50 kali. Coba Bu bayangkan Bu, 24 jam sholat 50 kali. Wong jamnya aja 24 jam sehari semalam. Ini sholatnya 50 kali. Kayaknya umatmu nggak mungkin. Wahai Nabiullah, kata Nabi Musa. Bahkan kalau misalkan jadi berarti tiap 1 jam itu ada yang 20 rakaat. Kalau misalkan sampai 50 kali. Akhirnya baginda Rasul nurut kepada Nabi Musa untuk menemui Allah, minta keringanan, kemudahan untuk umatku. Lalu bagaimana jawab Allahu Rabbi? Kalau demikian, ya kami kabulkan permintaanmu, umatmu saya wajibkan untuk melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam. Dan tiap satu waktu itu pahalanya 10 kebaikan. Maka bila ditotal 5 kali kali 10 berarti pas itu 50 jumlahnya. Alhamdulillah ya Bu. Cuma 5 kali uang wajibnya minimalnya. Akhirnya menemui Nabi Musa lagi, baginda Rasulnya menjelaskan bahwa perintahnya itu 5 kali sehari semalam dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Lalu Rasulullah tentunya melanjutkan perjalanan kembali, yakni kemana Bu? Yakni pulang ke di mana waktu itu Rasulullah? Di Mekah apa di Madinah? Di Mekah apa di Madinah? Di sini kan Masjidil Haram ya, berarti di Mekah. Dari Masjidil Haram berarti dari Mekah. Berarti kembali ke Mekah. Nah, kalau kita lihat penjelasan dari ayat ini, maka bahwa perjalanan itu sebagai bukti, perjalanan baginda Rasul itu sebagai bukti kebesaran-kebesaran yang telah Allah miliki kepada kita sebagai umatnya, sehingga Allah memberkahi sekelilingnya, tentunya semua ya, memberkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami.
Bila masih ada umat Nabi Muhammad, kita sebagai muslim masih ragu, apa yang diragukan? Ya, apa yang diragukan? Makanya kalau kita baca dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana yang kamu dustakan? Nikmat apa lagi? Ya, supaya kita selalu muhasabah, meningkatkan kualitas keimanan, supaya kita selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tanda-tanda kebesaran Allah itu sangat luas sekali. Tinggal kita melaksanakan perintah Allah yang disebut dengan istiqomah. Istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Jangan bosan-bosan kita melaksanakan ibadah. Dan sesungguhnya innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Bahwa Allah melihat apa yang kita kerjakan, Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Makanya yakinlah bahwa Allah itu maha sami, maha basir, maha melihat dan maha mendengar. Satu lagi dasar hukumnya supaya kita jelas ya Bu ya. Surat An-Najm Bu. Lihat surat An-Najm, surat yang ke-53. An-Najm ke-53. An-Najm ayat 13. 53 ayat yang ke-13. Ayat ke-13. Sampai 18. Ya, walaqad a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha. Artinya, dan sungguh dia Muhammad telah melihat dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Maksudnya melihat asli siapa? Yang melihat perjalanan dari Baitullah ke Sidratul Muntaha itu. Apakah itu melihat langit ke-4, 5, 6, 7, apakah melihat Nabi Musa, apakah melihat Nabi Yusuf, Nabi Adam, dan diperlihatkan pula yakni surga. Maka Allah telah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini yaitu di Sidratul Muntaha, ya, melihat di Sidratul Muntaha, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Jadi surga itu adalah tempat tinggal orang-orang muttaqin. Makanya dalam surat yang lain bahwa surga itu adalah untuk orang-orang yang muttaqin, yakni Allah berfirman, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah menuju Tuhanmu, ila magfiratim mir rabbikum, yakni wa jannah, surga, yaitu salah satu tempat yang luasnya arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yang tidak mengenal lelah dalam beribadah di tengah malam.
apalagi sekarang musim dingin misalnya. Tapi dia tidak meninggalkan, karena ini adalah untuk mencapai surganya Allah. Walaupun hanya 20 menit, walaupun hanya 2 rakaat. Ingat Bu, bahwa amal yang kontinu walaupun sedikit, itulah amal yang disukai oleh Allah. Jangan sampai kita sebulan sekali tahajud sekaligus sampai 2 jam misalnya, tapi cuma sebulan sekali. Itu enggak baik di mata Allah. Jadi walaupun 2 rakaat, kalau merasa kurang tambah 2 rakaat lagi berarti 4 rakaat. Tapi rutin kita seminggu misalkan 4 kali. Kalau misalkan ada bolongnya nggak apa-apa 2 kali. Tapi kita rutin seminggu itu 4 kali terus misalnya. Itu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tinggal ya Bu, karena itu untuk mencapai surganya Allah. Muhammad melihat Jibril ketika di Sidratul Muntaha, diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Nabi Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya, maksudnya melupakannya. Jadi jelas bahwa perjalanan spiritual ya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Isra Mi'rajnya, dalam satu malam sampai ke Sidratul Muntaha itu jelas ya, jelas, nggak usah diragukan lagi. Kalau melihat kayaknya nggak mungkin misalnya, itu diiringi dengan bisikan-bisikan setan supaya kita tidak percaya hal yang gak mungkin dilakukan tapi mungkin bagi Allah, karena Allah itu sangat mudah untuk memerintahkan kepada hambanya. Maka jelas bahwa perintah sholat itu merupakan hasil daripada Isra Mi'raj, perjalanan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jangan kita tinggalkan, tetapi kita harus berusaha bagaimana kualitas sholat itu biar langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang hafal? Rabbik firli warhamni wajburni warzukni wahdini wa'afini wa'afu anni. Karena kalau sholatnya tergesa-gesa itu belum afdol. Jadi sholat itu harus diartikan, kitanya konsentrasi di hadapan Allah. Lalu kalau berupa doa, mudah-mudahan Allah mengabulkan, karena yang dibacanya itu kita itu konsentrasi. Dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan buru-buru ya Bu, kalau baca surat Al-Fatihah jangan disambungin. Tapi per ayat. Kalau surat Al-Fatihah dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hati kita mengartikan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian Allah. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ingat kepada akhirat, bahwa kelak kita akan berada di Yaumil Hisab, hari pertimbangan, Yaumil Mizan, Yaumil Hasr. Terbayang dari Malik Yaumiddin, hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah kami menyembah dan kepada Engkaulah kami mohon pertolongan-Mu. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ingat kepada siratal mustaqim. Bayangan siratal mustaqim kayak apa? Bawahnya itu adalah an-nar. Ya. An-nar, kita lolos dari an-nar berarti kita mencapai surganya Allah. Alhamdulillah, kita telah melalui jembatan siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau ridhoi,
Yang jalan yang diridhoi itu yang bagaimana? Yang jalan yang diridhoi. Inilah jalan yang diridhoi ini. Majelis taklim itu inilah jalan yang diridhoi oleh Allah. Kita nggak bosan-bosan untuk menuju surganya Allah, yakni dalam majelis. Jadi nggak ada mengeluh, kemarin udah pengajian, sekarang pengajian lagi, bosan amat sih. Misalnya, jadi ada keluhan orang. Untuk siapa pahalanya? Untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Inilah jalan. Orang lain sudah tadarusnya sampai Ar-Rahman, kok saya belum? Mari kita kejar supaya kita meraih kemenangan, yakni pahala yang berlipat ganda. Ghairil, harusnya kita sambil menangis. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan engkau sesatkan, yang selalu gemar kepada kejelekan, yang menghambur-hamburkan uang, misalnya suruh sedekah mah istilahnya nggak mau, atau mungkin ngasih yang sedikit tapi untuk hura-hura mereka. Itulah jalan yang sesat. Bukan itu ya Allah. Amin ya Allah, kabulkanlah. Terus ketika sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Ya, Sabtia harus hafal walaupun masih muda. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Tumaknina dulu, jangan buru-buru. Sami Allahu liman hamidah. Apa itu tumaknina? Berdiri tegak. Ya, berdiri sejenak, tumaknina. Jangan ngos-ngosan. Tumaknina dulu, sami Allahu liman hamidah, tumaknina. Berhenti sejenak, tegak. Berdiri kita tegak. Baru Allahu Akbar, sujud. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Maha suci engkau, subhana, a'la yang maha tinggi. Yang maha tinggi, Bu. Kata sampai ke surganya Allahu Rabbi. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Yang terakhir, saya lupa. Saya nggak bosan-bosan mengingatkan, karena kita sama seperti seorang ibu. Jangan kalah dengan anak dalam mendidik anak-anak kita. Jadi kalau anak kita nggak sholat, kita harus berusaha semaksimal mungkin supaya anak kita bisa sholat, supaya bisa menjalankan ibadah yang merupakan kewajiban bagi setiap insan. Bahwa kita dituntut untuk bertanggung jawab kepada anak-anak kita yang nggak sholat, yang sholatnya telat atau lambat. Kita harus selalu memperhatikan anak-anak kita, karena itu adalah tanggung jawab kita sebagai ibu. Wong lanang mah adanya di luar rumah, tapi kita kebanyakan di dalam rumah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya tentunya kami mohon maaf. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.